Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami layanan bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Sumber Gempol. Bersama saya Bapak Muji Santosa. Kepada anak-anakku, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan kita diberikan kelancaran dan membawa manfaat dan keberkahan untuk kehidupan kita di kemudian hari. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Pak Muji akan menyampaikan materi tentang bagaimana mengembangkan potensi diri ya melalui belajar dan berlatih. Jadi tema kita pada hari ini nanti adalah tentang belajar dan berlatih untuk mengembangkan potensi diri. Materi ini sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang mengenal potensi diri ya. Baik anak-anak, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan ya. Nah, belajar dan berlatih untuk mengembangkan potensi diri ya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Sekali lagi, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang mengenal potensi diri. Nah, potensi diri ini bisa kita kembangkan manakala melalui proses belajar dan berlatih. Tujuan dari layanan kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan pola belajar yang baik untuk mengembangkan potensi diri. Ya, jadi peserta didik nanti anak-anak bisa menerapkan pola belajar yang baik untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya. Yang kedua, peserta didik atau anak-anak nanti mampu menyusun rencana pengembangan potensi diri. Ya. Jadi apa saja nanti yang akan Anda lakukan, yang bisa kalian lakukan agar potensi diri Anda bisa berkembang secara optimal sehingga Anda nanti bisa menggapai kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Semua orang pasti menginginkan hidup yang lebih baik dari hari ke hari ya. Dan untuk bisa menggapai harapan-harapan itu tidak bisa lepas dari upaya untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal ya. Jadi untuk bisa memiliki hidup yang lebih baik, bisa menggapai harapan, cita-cita, ini sangat dibutuhkan upaya untuk mengenal potensi diri dan sekaligus nanti kalau sudah kenal potensi dirinya, berikutnya adalah mengembangkan potensi itu secara maksimal. Itu. Nah, kita singgung sedikit ya tentang materi kita pada minggu yang lalu, yaitu upaya untuk mengembangkan potensi diri tersebut tentu dengan cara belajar dan berlatih. Nah, ini pernah kita sampaikan di akhir pertemuan minggu yang lalu ya. Nah, baik belajar secara mandiri maupun belajar dengan bimbingan orang lain, misalnya guru atau pelatih. Baik secara formal di sekolah maupun secara non formal di luar sekolah. Nah, apa itu belajar? Mari kita simak. Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap, ya, di mana perubahan itu bersifat konstan dan berbekas. Ya, perubahan itu bisa berupa hasil yang baru atau penyempurnaan terhadap hasil yang sudah ada. Ya. Jadi kunci dari belajar ini adalah jika setelah Anda belajar itu menghasilkan sebuah perubahan-perubahan dalam bentuk pengetahuan maupun pemahaman, ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi lebih paham, dari belum terampil menjadi lebih terampil, dan
mungkin akan memiliki nilai sikap yang lebih baik ya. Dimana perubahan itu harus bersifat konstan dan berbekas ya, jadi harus bertahan lama gitu ya. Nah, ini perubahan itu dapat berubah hasil yang baru atau penyempurnaan terhadap hasil yang sudah ada. Contohnya, Anda sudah bisa menulis, tapi tulisan Anda jelek, nah Anda ingin menyempurnakan tulisan Anda untuk menjadi lebih baik, nah Anda belajar lagi menulis yang baik, misalnya itu. Nah, Anda belajar bahasa Inggris, Anda sudah bisa berbahasa Inggris mungkin, tetapi masih dalam bentuk bahasa Inggris yang pasif. Nah, Anda bisa sempurnakan dengan bahasa Inggris yang aktif. Jadi tidak hanya pasif mendengarkan, tapi juga bisa uh, menulis dan berbicara bahasa Inggris. Nah, itu bentuk penyempurnaan. Misalnya itu. Ya. Itu sedikit tentang apa itu belajar. Kuncinya harus ada perubahan. Ya. Nah, sikap mental belajar yang baik agar bisa mengembangkan potensi diri. Nah, di sini ada 4. Ya, yang pertama adalah ada tujuan belajar. Jadi ini mutlak harus ada ya. Karena belajar ini harus diarahkan pada satu tujuan atau cita-cita tertentu. Ya, karena itu akan menjadi sasaran yang akan Anda capai. Apa yang ingin Anda inginkan. Nah, itu harus jelas. Ibarat orang berjalan, nah kemana arah tujuan berjalan Anda? Nah, tidak boleh berjalan tanpa arah. Demikian juga dengan belajar ya. Tujuan belajar yang bersambung dengan cita-cita, dengan cita-cita masa depan akan merupakan pendorong untuk belajar lebih sungguh-sungguh dan bersemangat. Nah, yang berikutnya adalah minat terhadap pelajaran. Nah, minat terhadap pelajaran ini sangat penting karena dengan minat, selain memungkinkan pemusatan pikiran, juga akan menumbuhkan rasa gembira dalam belajar. Hati yang gembira, senang, ya, akan memperbesar daya kemampuan belajar seseorang dan juga membantu peningkatan daya ingat. Ya, karena memang belajar itu kalau diawali dengan hati yang gembira, senang, pasti mudah meresap ya pelajaran itu. Berbeda dengan pelajaran yang tidak diinginkan, pasti itu akan sangat sulit untuk menerima pelajaran ya. Jadi diupayakan belajar ini harus didasari pada minat ya, ketertarikan pada pelajaran itu. Yang ketiga adalah percaya diri. Nah, ini juga bagian pokok dari sikap mental belajar yang baik supaya bisa mengembangkan potensi diri. Jadi harus yakin pada kemampuan diri sendiri ya. Setiap pelajar harus memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memperoleh hasil belajar yang baik. Ya. Kepercayaan pada diri sendiri akan diperoleh manakala ya rajin dan teratur di dalam belajarnya. Ya, karena dengan rajin dan teratur dalam belajar, insya Allah akan mendapatkan pemahaman ya di dalam pelajaran itu lebih baik. Nah, secara otomatis kalau dia lebih paham terhadap pelajaran, maka dia akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ya. Ini. Dan tanamkan diri Anda bahwa Anda mampu, Anda bisa. Itu kuncinya. Ya. Yang keempat adalah keuletan. Ya. Keuletan. Keuletan mental tidak mudah putus asa akan membuat pelajar atau peserta didik berani menghadapi segala kesukaran dan tidak mudah putus asa atau tidak mudah menyerah. Ya. Setiap kesulitan akan dianggapnya sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan atau diatasi. Ya. Jadi ini sangat penting. Jadi seorang pelajar itu tidak boleh mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak boleh ya. Dia harus terus berusaha dan berusaha sampai dengan tujuan yang Anda inginkan ini tercapai ya. Anda harus yakin bahwa Anda bisa mencapai tujuan belajar Anda. Ya, itu. Ini sikap mental yang Anda tanamkan. Selain 4 sikap mental ini masih ada tips ya atau cara. Di sini ada 5 cara atau tips untuk mengembangkan potensi diri untuk mendukung sikap mental tadi. Ya.
Apa itu? Nah, yuk kita simak ulasan berikutnya. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Anda wajib mengenal diri Anda sendiri, ya, termasuk mengenal potensi Anda, termasuk mengenal sifat-sifat kebiasaan Anda. Ini juga harus Anda kenali. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengenali diri. Jadi ini adalah untuk eh, mengembangkan potensi diri, Anda harus wajib mengenal diri Anda sendiri. Nah, tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan mudah. Anda pun bisa bertanya pada diri Anda, apa yang sedang menjadi tujuan hidup Anda. Nah, ini. Kemudian apa saja yang membuat Anda bahagia, apa saja yang bisa membuat Anda sedih, ya, itu harus Anda kenali. Misalnya Anda seorang pelajar, dapat nilai jelek kok tidak sedih. Nah, ini perlu dicurigai, berarti Anda tidak punya semangat. Ya. Anda tidak punya semangat. Ya. Dapat nilai jelek kok tidak sedih. Nah, ini perlu dicurigai. Ya. Seharusnya kalau Anda mendapatkan nilai jelek, tentu harus ada berusaha bagaimana nilai jelek ini harus diubah ke depannya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan membahagiakan. Itu, ya. Namun bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, ini penting untuk diketahui karena akan berkaitan dengan pencapaian hidup Anda di masa depan. Nah, yang kedua adalah cari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Ini penting sekali untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri agar mempermudah untuk mencapai tujuan. Untuk menghadapi kekurangan, nah cobalah untuk menyadari kekurangan dan berusahalah untuk memperbaiki kekurangan itu. Ya, harus berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah open minded terhadap saran dan kritik, ya. Jadi bersikap terbuka. Ya. Untuk mengembangkan potensi diri, kita harus bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari orang lain. Anggap saja saran dan kritik tersebut sebagai hal positif yang akan berguna bagi masa depan kita. Saran dan kritik sangat membantu untuk lebih mudah mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Selain itu, kritik dan saran akan sangat membantu mengembangkan hal-hal yang sudah baik dan sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu jika kita bersikap terbuka. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah terapkan kebiasaan baik. Kebiasaan yang baik ini adalah melakukan 50% atau separuh dari kesuksesan. Ya. Menggali potensi diri juga bisa dengan membangun kebiasaan yang baik. Setiap kebiasaan yang baik yang dilakukan dalam keseharian bisa membuat kita terus berkembang ke arah yang lebih maju. Ya, namun perlu diingat, membangun kebiasaan baik memerlukan waktu dan pengulangan yang konsisten. Jadi harus berulang-ulang. Contohnya kalau Anda ingin belajar disiplin, ya, belajar tertib, nah ini harus terus menerus, tidak boleh berhenti. Ya. Kebiasaan yang baik adalah tangga menuju sukses. Nah, yang kelima, terakhir, tidak takut mencoba hal yang baru. Nah, cara mengembangkan potensi diri selanjutnya adalah mencoba hal baru yang dijumpai. Singkirkan rasa takut gagal saat mencoba hal baru yang belum pernah kita pelajari. Kita perlu meluangkan waktu untuk menggali lebih dalam potensi diri. Dengan cara mencoba hal baru, juga bisa mendorong diri kita keluar dari zona nyaman dan siapa tahu Anda bisa menemukan bakat tersembunyi di dalam diri kita. Jadi ini kaitannya dengan pantang menyerah, ya, tidak boleh putus asa, terus coba dan mencoba, ya. Nah, yang berikutnya sebagai penutup, ya, bahwa belajar dan berlatih yang baik untuk mengembangkan potensi diri itu adalah dengan cara melakukan. Ya, melakukan. Lakukan dan melakukan. Saya kira itu pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan tugasnya di Google
platform atau Google Classroom. Ya, terima kasih.